Yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu pada kata syarri, yaitu pada shinnya ini, ya, pada huruf sin. Huruf sin itu teman-teman, dia memiliki sifat yang namanya tafasyi. Tafasyi itu adalah menyebarnya nafas. Nah, menyebarnya nafas melalui bagian sisi lidah, ya, menyebarnya nafas melalui bagian sisi lidah. Misha, nah seperti itu. Jadi bukan min sarri, tapi min syarri, syarri. Nah, seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Ghifari Channel. Kali ini kita akan membahas dan mengurai secara detail hukum tajwid, baik itu dari sisi makhrijul huruf, sifatul huruf, dan hukum tajwidnya pada surah An-Nas ayat yang keempat, di mana ayat ini berbunyi min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas. Nah, seperti itu teman-teman bunyi ayat yang keempat pada surah An-Nas. Apa saja sih yang perlu kita perhatikan saat membaca ayat ini? Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pada kata min syarri. Di sini terdapat hukum bacaan, ya, ikhfa. Nah, ikhfa itu apa? Ikhfa yaitu mensamarkan bunyi nun sukunnya. Oke, mensamarkan bunyi nun sukunnya itu yang disebut dengan ikhfa. Nah, ikhfa itu sendiri teman-teman dibagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama yaitu ikhfa aqrab, ya. Yang kedua yaitu ikhfa awsat, ya. Yang ketiga yaitu ikhfa ab'ad. Nah, jadi aqrab itu dekat, aqrab ini dekat, ya. Kemudian awsat itu pertengahan, ini pertengahan. Kemudian ab'ad itu yang terjauh. Nah, dari mana membedakannya? Yaitu dari posisi makhrajnya nun itu sendiri, ya. Jadi berdasarkan letak dari makhrajnya nun dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ikhfa aqrab, yang kedua ikhfa awsat, yang keempat adalah yang ketiga adalah ikhfa ab'ad. Hurufnya apa saja sih? Oke, ikhfa ab'ad aqrab itu hurufnya ta, ya, to sama dal. Sedangkan ikhfa ab'ad yaitu qaf dan kaf. Nah, sisanya yaitu termasuk dalam kategori ikhfa awsat. Nah, termasuk juga dengan shin. Shin ini termasuk dalam kategori ikhfa awsat. Cara membedakannya seperti apa? Ikhfa aqrab itu nun sukunnya ini,
ya. Nun sukunnya ini cenderung lebih jelas bunyinya, jadi tidak terlalu samar. Kemudian ikhfa ab'ad yang paling jauh itu bunyi nun sukunnya udah sangat samar gitu. Malah cenderung bunyinya ke ang, ya, bunyinya ke ang. Jadi yang berbunyi ang itu cuma dua, qaf dan kaf. In kuntum min qablikum. Nah, seperti itu. Kalau ta, antum. Jadi bunyi nunnya tuh lebih jelas dibandingkan dengan samarnya ke huruf ta-nya. Sedangkan ikhfa awsat dan termasuk dalam contoh ini min syarri itu termasuk kategori awsat, jadi pertengahan. Jadi bunyi nun sukunnya itu udah samar ke huruf bertemunya, yaitu huruf shin, ya, huruf shin. Jadi min syarri, bukan min syarri tapi min syarri, atau bukan juga min syarri, bukan min tapi min sya. Jadi sudah disamarkan ke makhrajnya shin. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu pada kata syarri, yaitu pada shinnya ini, ya, pada huruf sin. Huruf sin itu teman-teman, dia memiliki sifat yang namanya tafasyi. Tafasyi itu adalah menyebarnya nafas. Nah, menyebarnya nafas melalui bagian sisi lidah, ya, menyebarnya nafas melalui bagian sisi lidah. Misha, nah seperti itu. Jadi bukan min sarri tapi min syarri, syarri. Nah seperti itu teman-teman. Nah itu yang perlu kita perhatikan dalam mengucapkan min syarri. Jadi bukan menggunakan sin, bukan menggunakan sod, tapi menggunakan shin, ya. Nah sedangkan yang perlu kita perhatikan selanjutnya yaitu pada kata waswasi. Nah sedangkan di sini menggunakan huruf sin. Biasanya kesalahan yang sering terjadi itu min syarril waswasi. Jadi sin yang ini malah ngikut ke bunyinya shin yang ini. Itu. Jadi itu yang harus hati-hati. Jadi min syarri menggunakan shin, waswasi menggunakan sin. Nah, sedangkan sin itu bukan tafasyi sifatnya tapi sofir. Sofir itu apa? Sofir itu desis teman-teman, ya. Desisnya sin itu, desis itu atau sifat sofir itu terdapat tiga huruf. Yang pertama sin, yang kedua sod, yang ketiga zai. Ini memiliki bunyi desis yang berbeda. Sin itu memiliki desis mirip dengan desis ular. Sod itu mirip dengan desis angsa. Sedangkan zai mirip dengan desis lebah. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi antara shin dengan sin itu memiliki sifat yang berbeda. Shin itu tafasyi, sedangkan sin sofir. Waswasi. Nah seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Dan sifatnya meskipun sama sifatnya dia memiliki sifat hamas, nafas yang ngalir. Kemudian dari sisi suara dia memiliki sifat rokhawah. Jadi nafas dan suaranya mengalir. Cuma yang membedakan adalah
sifat selanjutnya yaitu sofir dan tafasi ini. Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu pada kata al-khannas. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu pada nun tasdidnya. Nun tasdid di sini dalam hukum tajwid termasuk dalam kategori gunnah musyaddah. Ya, gunnah musyaddah. Jadi dengung kemudian tahan. Jadi didengkuan kemudian ditahan. Ya, ini notnya. Jadi hati-hati. Min syarril waswasil khannas. Khannas. Annas. Nah, seperti itu. Nah, itu dengungnya. Jadi tidak boleh langsung di min syarril waswasil khannas. Nah, itu kurang tepat teman-teman. Jadi harus didengungkan kemudian ditahan dengungannya. Itu yang disebut dengan gunnah musyaddah. Selanjutnya pada kata annas ini terdapat hukum bacaan mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Yaitu ketika ada alif diawali harokat fathah, kemudian ya sukun diawali harokat kasroh, waw sukun diawali harokat dhammah, atau disebut juga dengan ini mad tabi'i, ya, bertemu dengan huruf hidup, ya, huruf hidup kemudian dibaca waqaf. Ini syaratnya. Syarat yang pertama, kedua, dan ketiga, maka disebut dengan mad arid lis sukun. Cara membacanya seperti apa? Huruf terakhirnya yang huruf hidupnya ini yang awalnya kasroh berubah menjadi sukun nas. Nah, seperti itu. Kemudian panjangnya boleh dibaca panjang satu alif, boleh dua alif, boleh tiga alif. Nas, nas, nas. Nah, seperti itu. Boleh satu alif, dua alif, atau tiga alif. Atau boleh satu ayunan, dua ayunan, atau tiga ayunan. Seperti itu teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan dalam surah An-Nas saja yang keempat ini, yang pertama yaitu pada kata min syarri, samarnya itu termasuk dalam kategori ikhfa ausad. Jadi benar-benar disamarkan ke huruf shinnya, min sya, seperti itu. Kemudian pada huruf shinnya ini hati-hati tertukar dengan huruf sin atau huruf soda, ya. Jadi syarri bukan sarri, ya. Kemudian waswasi bukan waswasi, tapi waswasi. Jadi menggunakan sin. Harus ada desis yang dengan desis mirip desis ular. Kemudian khannas pada gunnah musyaddahnya, kemudian panjang dari mad arid lis sukunnya. Demikian teman-teman pembahasan mengenai surah yang keempat dalam surah An-Nas. Ayat yang keempat dalam surah An-Nas. Semoga pembahasan ini dapat menambah pengetahuan teman-teman terkait dengan hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran, kemudian makharijul huruf dan sifatul huruf, sehingga kita bisa memahami lebih detail apa yang kita baca dalam Al-Quran. Demikian, jika menurut antum video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, dan like video ini. Kemudian komen jika menurut antum ada yang ingin kita bahas di video-video selanjutnya secara detail. Seperti itu teman-teman. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.